Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda teman-teman kelas 2. Kembali lagi bersama Pak Sofyan dalam kegiatan belajar dari rumah. Kelas 2, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Bermain di lingkungan sekolah. Wah, ternyata Pak Sofyan salah ketik ini ya. Mohon maaf ya teman-teman kelas 2. Tertukar huruf I dengan huruf A-nya. Tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kegiatan belajar dari rumah pada pertemuan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, teman-teman kelas 2 siswa dapat yang pertama, membaca kembali teks yang dibacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat dan dengan percaya diri. Lalu yang kedua, teman-teman kelas 2 nanti diminta untuk menyebutkan isi teks bermain di halaman sekolah berkaitan keragaman benda yang sudah kita bahas pada subtema 2 dalam bahasa lisan. Jadi teman-teman mengucapkan secara lisan dengan benar tanpa melihat buku. Dan yang ketiga, teman-teman dapat menyatakan pembagian sebagai pengulangan berulang dengan tepat. Sebelumnya kita sudah bahas bentuk perkalian merupakan penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita akan bahas pembagian yang merupakan pengurangan berulang. Oke, baik teman-teman, membaca kembali teks. Nanti teman-teman Pak Sofyan minta untuk membaca teks yang divideokan. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu contoh pembacaan teks di bawah ini, yaitu teks bermain di halaman sekolah yang akan Pak Sofyan bacakan terlebih dahulu. Perhatikan intonasi dan pelafalan yang Pak Sofyan bacakan. Nanti ketika kamu membaca, kamu bisa membacanya dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Oke, kita mulai. Dengarkan baik-baik ya teman-teman kelas 2. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Oke, teman-teman kelas 2, itu tadi teks bermain di halaman sekolah. Coba teman-teman ingat-ingat kembali keragaman benda yang sudah kita bahas pada subtema 2 yang lalu. Ada benda padat,
ada benda cair, dan ada benda gas. Apakah teman-teman bisa menemukan contoh dari ketiga benda tersebut di dalam teks? Nah, oke. Selanjutnya, Pak Sofyan minta teman-teman kelas 2 untuk membaca teks bermain di halaman sekolah, lalu dibuatkan videonya ya. Pak Sofyan akan tunggu kiriman video teman-teman kelas 2. Sekarang kita lanjut. Menyebutkan isi teks. Pada tujuan pembelajaran, teman-teman diminta untuk mampu menyebutkan isi teks tanpa melihat buku. Bagaimana caranya agar teman-teman bisa menyebutkan isi teks tanpa melihat buku? Yang pertama, teman-teman harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pak Sofyan akan bantu. Bagaimana membuat daftar pertanyaan tersebut? Oke, perhatikan ini. Ya, ada 5 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat daftar pertanyaan sehingga kita bisa menyebutkan isi teks. Yang pertama, 1, ada kata siapa. Kata ini kita gunakan untuk bertanya nama orang-orang yang ada dalam teks. Teman-teman pasti bisa jawab dong. Kalau misalkan Pak Sofyan tanya siapa, orang siapa saja yang bermain di halaman sekolah. Berdasarkan teks yang tadi sudah kita bacakan, teman-teman pasti bisa dong menyebutkan nama-namanya siapa saja. Yang kedua, di mana? Di mana mereka bermain? Teman-teman harus bisa jawab dong. Lalu yang ketiga, kapan? Kapan mereka bermain? Nah, di teks itu ada jawabannya. Ya, jadi kalau di mana menyebutkan nama tempat atau lokasi yang ada dalam teks ya. Bisa di halaman sekolah, bisa di dalam kelas, bisa di kantin, bisa di ruang perpustakaan ya. Lalu kapan? Kapan itu digunakan untuk menyebutkan waktu kejadian yang ada dalam teks. Misalkan pagi hari, setelah upacara bendera, ketika jam istirahat, saat pulang sekolah. Nah, itu waktu-waktunya kan. Lalu pertanyaan yang keempat itu apa? Digunakan untuk menyebutkan benda atau sesuatu yang ada dalam teks. Sejudulnya bermain, jadi bisa teman-teman tanya apa yang mereka mainkan, bermain apa saja ya, bermain apa saja gitu. Nah, teman-teman bisa jawab tuh, wah ada bermain ini, lalu ada bermain bola, ada bermain basket, ada bermain petak umpet, ada bermain lompat tali ya. Yang kelima, kita gunakan kata bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menyebutkan cara yang digunakan atau melakukan sesuatu. Ya, bagaimana bermain kelereng. Ya, tadi caranya diapain? Di dalam teks sudah ada. Ya, kelerengnya dijentikkan. Lalu bagaimana cara bermain lompat tali? Nah, seperti itu. Ketika teman-teman sudah bisa membuat daftar pertanyaan ini, maka teman-teman bisa menyebutkan kembali isi teks bermain di halaman sekolah tanpa melihat buku. Bisa teman-teman? Oke. Kalau begitu, kita lanjutkan. Nah, ini ada di dalam buku tematik tema 2 subtema 3 yang teman-teman punya. Ada percakapan antara Edo dengan Udin. Edo dengan Udin. Ayo kita coba bersama-sama baca percakapannya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya, maksudnya teks bermain di halaman sekolah? Kata Udin bertanya kepada Edo. Masih? Banyak kelereng, di dalam lingkaran ada 6 butir. Nah, itu adalah kalimat
penutup paragraf pertama pada teks bermain di halaman sekolah. Banyak kelereng, di dalam lingkaran ada 6 butir. Lalu Udin bertanya lagi, oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Edo menjawab, 3 orang. Nah, kemudian Edo bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak. Nah, pada pertanyaan Edo ini kita sudah diberikan kata membagikan. Berarti ada bentuk pembagian. Membagikan 6 butir kepada 3 orang. Berarti bentuk pembagiannya adalah 6 bagi 3. Nah, pembagian ini digunakan untuk kita bisa membagikan benda atau barang kepada orang lain, dan jumlahnya setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Gitu. Jadi itu prinsip pembagian yang adil. Ya. Prinsip pembagian yang adil. Nah, setiap orang yang kita berikan mendapatkan jumlah yang sama. Nah, oke. Lalu temannya datang. Mei datang menceritakan kepada Udin dan Edo caranya setiap anak diberi 1. Tadi kan kita punya 3 orang ya. Setiap orang kita kasih 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi. Setiap orang 1 hingga habis. Nah, oke. Dari percakapan ini kita bisa tarik kesimpulan untuk menyatakan pembagian. Yang pertama adalah pembagian adalah bentuk pengurangan berulang hingga habis. Hasil pengurangannya nanti akan sama dengan 0. Nah, Kak Sofyan akan kasih kata kunci agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, kata kunci dari pengurangan adalah ambil. Kita akan menggunakan kata ambil ini untuk lebih memahami pengurangan berulang. Ya, kita akan ambil. Jadi kalau misalkan kita ambil, kita punya, Mas Sofyan punya permen 10. Mas Sofyan ambil 2, berarti permen yang Mas Sofyan taruh di meja misalkan berkurang kan? Iya. Jadi kalau kita pakai kata ambil, itu sudah menunjukkan pengurangan. Lalu yang ketiga, hasil dari bentuk pembagian adalah banyaknya melakukan pengurangan berulang. Ya, jadi kalau misalkan nanti pengulangannya ada 5, berarti hasil pembagiannya adalah 5. Kalau pengurangannya ada 2, berarti hasil pembagiannya adalah 2. Nah, gitu caranya. Oke, sekarang kita coba. Ayo mencoba. Kalau tadi ada 6 butir kelereng, Pak Sofyan akan gunakan bola. Ada 6 bola yang akan dibagikan kepada 3 anak. Ada 6 bola, kita munculkan dulu. Ada 6, lalu kita bagi 3. Ada 6, kita bagi 3. Nah, angka 3-nya ini Pak Sofyan berikan lingkaran oranye. Nah, kenapa sih dikasih lingkaran oranye? Karena ini nanti angka yang akan kita gunakan untuk mengambil. Berarti kalau misalkan yang dilingkari 3, maka nanti kita akan ambilnya 3. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, sekarang kita munculkan dulu bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 bola. Dibagikan kepada 3 anak. Ini kita munculkan anak-anaknya. Ada Edo, ada Beni, dan ada Udin. Setiap anak kita kasih keranjang. Keranjangnya Pak Sofyan bikin lingkaran oranye aja ya. Ini keranjangnya Edo, keranjangnya Beni, dan ini keranjangnya Udin. Kita punya 6 bola, akan kita bagikan kepada 3 anak. Nah, setiap anak dia sudah punya keranjang nih untuk membawa bolanya nanti. Oke, kita punya 6 bola. Ingat, pembagian adalah pengurangan berulang.
pengurangan, kita akan menggunakan kata ambil. Berarti kita akan ambil, tadi yang sudah kita lingkarin oranye adalah 3, maka kita akan ambil 3 bola. Kita akan ambil 3 bola. Nah, muncul nih pengurangannya. Ketika diambil 3 bola berarti muncul pengurangannya 6 kurang 3. Sekarang kita ambil bolanya. 1, 2, 3. Nah, bola yang sudah kita ambil ini akan kita kasih kepada setiap anak. Ya, karena anaknya ini 3, lalu bolanya ada 3, berarti otomatis setiap anak dapat 1 dong. Ya. Oke, ini kita kasih ke Edo. Mau kita ambil dulu ya. Nah, kita kasih ke Edo 1, ke Beni 1, dan ke Udin 1. Gitu. Oke. Di atas ini masih ada 3 bola. Berarti belum habis, belum sama dengan 0, maka harus kita ambil lagi 3 bola. Kita ambil. Nah, muncul ya pengurangannya. Karena kita ambil lagi 3 bola, maka muncul lagi pengurangannya, dikurang 3. Sekarang kita ambil bolanya. 1, 2, 3. Oke, berarti setiap anak akan mendapat 1 bola lagi. Berarti Edo akan dapat 1, Beni dapat 1, dan Udin dapat 1. Sekarang ternyata bola di atas ini sudah habis, berarti sudah sama dengan 0. Maka ini sudah berhasil pembagiannya dengan menggunakan pengurangan berulang. Ingat, tadi pengurangan berulang hasilnya harus habis, harus sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini setiap anak mendapatkan 2 bola. Setiap anak mendapatkan 2 bola. Ya, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 3 sama dengan 2. Terus tadi kita punya kesimpulan hasil pembagian ini ya sama dengan 2. Itu sama aja dengan jumlah pengurangannya. Ini pengurangannya ya. Kurang 3 ada 1, kurang 3 lagi ada 2. Nah, ini jumlah pengurangannya 2, berarti hasilnya sama dengan 2. Ini kita lihat di sini setiap anak menerima bola sebanyak 2. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Bisa? Ya. Jadi dari kalimat seperti ini kita buat bentuk pembagiannya dulu. Ada 6 bola akan dibagikan kepada 3 anak, berarti pembagiannya 6 bagi 3. Setelah itu kita buat pengurangan berulangnya. Kita kurangin nih. Ya, karena ini dibagi 3 maka akan kita kurangin 3. Karena tadi di sini masih ada bolanya, maka kita urangin lagi 3. Sehingga tadi di sini bolanya sampai habis, sudah tidak ada lagi. Seperti itu, lalu baru kita tulis hasilnya, berarti 6 bagi 3 hasilnya sama dengan 2. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang ayo latihan. Tuliskan bentuk pembagian dan pengurangannya. Ini contoh soalnya yang Pak Sofyan ambil. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang, berarti pembagiannya teman-teman tuliskan. Berapa dibagi berapa. Setelah itu tuliskan bentuk pengurangan berulangnya sampai hasilnya sama dengan 0. Baru kita tentukan hasilnya berapa. Hasil pembagiannya ya. Tentukan hasil pembagian. Nah, soal ini bisa teman-teman lihat di halaman 117 sampai dengan 118 dikerjakan di kertas folionya. Lalu jangan lupa untuk mengirimkan foto hasil pengerjaannya, dikolasekan dengan foto wajah teman-teman kelas 2. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.